Demius. Makasih. Oke, kita mulai dulu dari tes biokimianya karena eh, sepertinya besok ini keluar soalnya. Tentang tes biokimia yang perlu ditahu tes-tes dasarnya saja, TSI, SIM, terus tes sitrat dan tes eh, itu loh fermentasi gula. Nah, kalau TSI namanya aja kan triple sugar iron. Jadi eh, pertama itu yang khasnya untuk tabung TSI itu ujungnya tajam, lancip gitu, namanya slant. Terus setengah bagian bawahnya namanya bat. Nah, warna kalau dia misalnya asam atau pH-nya itu rendah, dia akan berwarna kuning. Sedangkan kalau dia basa atau alkali, dia akan berwarna merah. Kalau di tengah-tengahnya netral, dia warnanya orange. Terus hal kedua yang dilihat di sini adalah ada atau tidaknya endapan hitam dari terbentuknya sulfat atau H2S. Di sini kalau dia positif akan sangat kelihatan ada hitam di bawah. Sedangkan kalau dia gas, dia akan terangkat seperti tabung 4 sama 4A kalau di layar. Oke, lanjut. Untuk tes fermentasi gula, eh, akan disediakan 4 tabung. Pasti disediakan 4 tabung. Itu untuk laktosa, sukrosa, glukosa, manitol. Sebenarnya untuk tabung fermentasi gula itu biasanya tidak usah kita perhatikan karena tidak terlalu penting untuk ujian praktikum, tapi harus ditahu tetap kalau positif itu menandakan dia bisa memfermentasi. Konsepnya sama dengan yang TSI, kalau asam atau dia bisa memfermentasi, artinya dia kuning. Kalau dia basah, artinya dia merah atau negatif. Ya lanjut, ini tes yang cukup penting juga diperhatikan, tes SIM. Yang membedakan tes SIM dari tabung-tabung lain adalah adanya step line. Step line itu yang ini. Aduh, yang gimana ini? Ya, intinya dia seperti bekas tusukan yang di tengah yang kayak tornado itu. Harusnya dia tidak hancur tornadonya kalau dia bakterinya tidak motil. Tapi kalau dia berbentuk kayak tabung satu, kayak tabung dua, artinya bakterinya itu bergerak. Makanya bekas tusukan itu jadinya kacau, terburai. Terus kalian juga bisa lihat H2S di tabung ini. Terus indol itu khas sekali ada cincin merah karena terbentuknya triptofan di tabung kedua kalau di gambarnya. Terus ini tes MRVP tidak penting Ji untuk diketahui pada saat praktikum. Jadi mungkin kalau mau diketahui lebih lanjut dibaca saja ya. Karena sulit dibedakan. Ini salah satu yang penting, yaitu tes sitrat. Tes sitrat itu warnanya khas dari tabung lain. Jadi cari saja tabung biru. Kalau biru artinya dia bisa menggunakan sitrat sebagai sumber energi. Kalau hijau dia tidak bisa menggunakan sitrat sebagai sumber energi. Kalau misalnya ditanya interpretasi dari tes ini, misalnya tes sitrat dikasih warna biru, kalian disuruh tulis interpretasinya. Jangan cuma tulis tes sitrat dalam kurung positif, nah harus tulis positif dalam kurung positif kayak gitu. Terus titik bakteri ini dapat menggunakan sitrat sebagai sumber energi. Itu interpretasi yang benar dan nilainya pasti penuh. Kalau misalnya kalian cuma tulis tes sitrat positif, itu biasanya tidak penuh nilainya kalau seandainya ditanya ya. Untuk urea hidrolisis nggak akan penting untuk digunakan di ujian praktikum. Akan banyak yang saya skip karena tidak penting Ji untuk kalian ketahui harusnya saat ujian praktikum. Yang penting-penting aja. Duh, maaf ya. Oke, kita lanjut untuk teori. Teori ini sebenarnya akan kalian dapat sih selama kuliah dengan para pengampu, dosen pengampu. Tapi yang penting-penting saja untuk teori mikro adalah kapan kondisi disebut seseorang bakteriuria dan kapan disebut biuria. Tolong diingat kalau misalnya bakteri uria itu positif pada jumlah lebih dari 10⁵ CFU dalam 1 ml urin porsi tengah, artinya midstream urin.
Sedangkan kalau misalnya pengambilannya melalui aspirasi suprapubik yang ditusuk di atas SOP, simfisosiopubis, itu jumlahnya lebih dari 10⁻³ dalam 1 mililiter atau 1 tetes, itu dikatakan bakteriuria. Jadi berbeda tergantung dari cara pengambilan, spesimen urinnya. Sedangkan kalau piuria itu adalah kondisi, di mana di urin itu ditemukan sel darah putih. Nah, tergantung juga lapangan pandang yang digunakan itu bagaimana. Lapangan pandang besar itu bisa dengan 5 sel, kalau per mili atau per 1 tetes, kurang lebih aja per 1 tetes itu lebih dari 10 sel darah putih udah dikatakan piuria. Oke, lanjut ya, penyebab infeksi saluran kemih yang paling sering itu E. coli. Nah, oke, tidak penting, ini apa, ini saya skip semuanya bakteri yang satu-satu kayak Recording gini, in progress. nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Oh iya, yang penting kalian tahu di McConkey dan Nutrien Agar, di, blok uro ini untuk mikro hanya 2 medium kultur yang dipakai, McConkey sama Nutrien Agar. Apapun bakterinya, bentuknya akan bulat, tepinya rata, permukaannya mukoid, kejernihannya tidak jernih, elevasi cembung. Yang membedakan hanyalah McConkey warna merah bata, Nutrien Agar warna putih kekuningan. Itu saja yang perlu ditahu. Nah, jangan lagi ditahu terlalu banyak, nanti kalian pusing. Skip, ini enggak Ji, enggak enggak. Nggak usah jika kalian hafal, oh motilitas positif, indol negatif, nggak usah, kalian bisa gila besok. Saya juga nggak hafal. Uh, Lanjutnya ke ini aja, Providential calcifications. Yang penting di sini adalah dia dapat menyebabkan penyakit namanya traveler's diarrhea yang banyak dialami oleh turis sesuai namanya. Nah, terus enggak juga ini. Oh ya, yang perlu kalian tahu juga tentang bakteri, itu bakteri namanya Pseudomonas aeruginosa, yang mana yaitu Pseudomonas aeruginosa ini adalah bakteri yang sangat khas. Dia akan memproduksi pigmen pada medium McConkey. Nah ini, pada medium McConkey. Nah, tergantung dari warna mediumnya, misalnya McConkey coklat atau McConkey campuran dengan hijau, pigmen-pigmennya ini akan berbeda. Dan dia adalah satu-satunya bakteri di blok uro yang menghasilkan warna. Jadi kalau misalnya di soal ada misalnya ditulis, seorang pasien datang dilakukan kultur, terus pada medium McConkey ditemukan ada ada bakteri yang memberikan tampakan berwarna. Nah, langsung pikiran pertama bakterinya pasti Pseudomonas aeruginosa. Tapi biasanya dokter suka tanya, pigmennya apa? Kalau bisa thiocyanin namanya, ingat aja science, CYAN, itu kan warna kayak kayak toska-toska gitu kan, warna biru, warna hijau. Jadi pigmennya warna biru kehijauan. Terus kalau pioverdin, warnanya kuning kehijauan. Kalau piorubin, ingat aja ruby. Ruby itu warnanya merah, jadi merah kecoklatan gitu ya. Dan bakteri ini tuh khas banget, dia tidak memfermentasi glukosa. Maksudnya fermentasi gula nggak ada yang dia fermentasi. Oke, lanjut. Ini apa ini? Nah, tolong diingat metodenya namanya apa? Metode wet heat sterilization sama chemical. Tidak boleh dilakukan sterilisasi dengan metode ini karena dapat membunuh bakteri yang di atas tadi semuanya, Pseudomonas, terus E. coli dan kawan-kawannya. Oke. Ingat namanya nih, wet heat sterilization, chemical sterilization. Takutnya ditanya-tanya. Terus out of topic sedikit dengan pengumpulan urin tapi pada pasien TB. Ingat pengumpulan urinnya itu kapan saja dan dia yang digunakan adalah urin 24 jam. Urin yang paling ideal untuk pasien TB adalah urin pagi, oke? Oke, ini cara-cara pengambilan urin. Ada empat cara. Tolong dihafal juga ini ya. Slide ini deh tolong dihafal. Ada urin pore setengah atau midstream urin,
Nah, midstream urin ini yang paling sering digunakan. Terus ada urin pocket. Nah, ini pada pasien yang tidak kooperatif, diusulkan untuk memakai urin pocket. Terus yang ketiga ada fungsi suprapubik atau aspirasi suprapubik, terserah. Nah, ini adalah gold standard untuk pengumpulan urin. Jadi, ditusuk langsung di suprapubik, diambil urinnya langsung diperiksa. Terus yang keempat ini adalah kateterisasi. Kateterisasi ini adalah cara paling terakhir yang sebenarnya itu dihindari karena dia dapat mengaburkan hasil penelitian karena bakterinya itu bisa berkembang biak dalam urin yang ditampung di kateternya. Oke, jadi gold standarnya fungsi suprapubik yang paling sering dipakai adalah urin porsi tengah, yang paling dihindari adalah kateterisasi. Kalau urin pocket digunakan pada pasien yang tidak kooperatif. Kalau terlalu cepat, tolong dibilang ya. Oke, itu aja sih yang perlu ditahu. Untuk sekarang, hmm, ini ini juga perlu ditahu sih. Kalau untuk eh, penyimpanan urin itu selalu dalam 4 derajat Celcius sekali aja ditanya ya. 4 derajat Celcius, terus ini nggak usah lah. Tahu aja namanya kalau kalau masih bisa diselip-selipin di kepala, hafal aja namanya quantitative plate method. Jadi semakin digores semakin ke bawah, itu biasanya dia semakin sedikit konsentrasi bakterinya. Jadi kalau dilihat di gambar yang di bawah itu, goresan pertama tuh selalu paling tebal garisnya karena koloni bakterinya masih banyak di situ. Semakin ke bawah, biasanya dia eh, semakin kecil lah harusnya. Terus ini per plate method, dia kurang lebih sama konsepnya dengan yang quantitative plate method, yaitu dia semakin berkurang. Ini kayak di itu, apa sih namanya, di titrasi gitu bakterinya. Jadi pada tabung pertama yang paling banyak bakterinya sampai yang paling sedikit bakterinya itu dihitung lah bakterinya ada atau enggak, sampai pencairan keberapa itu masih ada bakterinya gitu ya. Ini enggak usah lah, tahu-tahu aja namanya, baca-baca aja ya. Kalian sudah dapat nggak PPT yang ini? Hello, kalian dapatkah PPT? Tapi Kak, kalau PPT-nya sendiri Kak tidak dapat dari dokter secara langsung, tapi tersebar-sebar melalui WA Kak. Oh iya, oke, paham. Oke, ini tes sensitivitas antibiotik juga setauku itu beresiko tinggi untuk keluar karena kemarin pas angkatanku bukan pas uro kan nih sensitivitas antibiotik. Nah, itu kalian benar-benar dikasih cawan Petri di atas meja sama penggaris 30 cm. Silahkan kalian ukur berapa diameter zona inhibisi bakterinya. Terus kalian cocokkan dengan tabel yang akan disediakan, Ci. Jadi, semakin besar diameter zona inhibisinya, dia akan semakin dibilang kalau dia sensitif, tapi harus dibandingkan dengan tabel. Karena walaupun bisa diameternya besar, tapi di tabel masih dibilang resisten, artinya obatnya itu masih resisten. Biasanya juga dokter suka tanya, pertanyaan favoritnya dokter itu adalah, ini apa nama metodenya dan apa mediumnya. Jadi mediumnya namanya Miller-Hinton agar dengan metode Kirby-Bauer. Oke, tolong jangan dibalik lah, tolong jangan dibalik jadi medium Kirby-Bauer dengan metode Miller-Hinton, tolong jangan dibalik. Oke, oke, untuk PPT-nya udah selesai, tapi saya mau share screen lagi. Oke, nah masih kelihatan screenku ini yang jadi gambar kayak algoritma.
Oh iya, kelihatan, Kak. Oke, jadi adalah inti dari tenteran kita pada hari ini. Bagaimana? Sudah dapat ini? Sudah dapat nggak? Kayaknya belum semua Kak yang dapat ini. Oh, oke. Ini saya bikin ulang sih, guys, dari yang gambar background hitam dengan tulisan warna pelangi. Supaya lebih enak dibaca dikit. Jadi, seringkali kan dokter suka kasih itu di meja ada rak tabung reaksi yang isinya penuh dengan tabung reaksi warna-warni, terus biasanya ada cawan Petri, McConkie, sama nutrien agar di meja. Terus tanya, bakteri apakah ini kira-kira? Nah, biasanya itu pusing nih kodong anak-anak, yang mana tabung yang mana, belum pi lagi hafalannya, belum pi keluar semua, tiba-tiba pindah nih. Nah, jadi intinya yang perlu dihafal. Pertama yang dilihat adalah bakteri tabung TSI atau triple sugar iron. Nah, yang mana tabungnya TSI yang tadi sudah dijelaskan, itu yang ujungnya lancip, yang kayak dimiringkan tabungnya. Nah, lihat nih, yang mana yang asam-asam atau yang kuning atas bawah. Alkali asam, artinya di atas merah, di bawah kuning. Atau alkali netral, di atas merah, di bawah orange. Oke. Nah, kalau misalnya dia asam-asam, perhatikan lagi indolnya. Indol itu yang di tes SIM atau sugar indol motility. Kalau indolnya positif alias tabungnya jelas dia ada tabung yang ada lingkaran merah di atasnya. Artinya dia E. coli. Kalau misalnya tidak ada tabung yang ada lingkaran merahnya, artinya curiga Klebsiella pneumonia. Untuk satu kali lagi dikonfirmasi, cari tabung yang warna biru atau hijau. Kalau misalnya tabungnya ada yang warna biru dan tadi tidak ada lingkaran merah, artinya dia Klebsiella pneumonia. Kalau misalnya dia warna hijau tabungnya, artinya dia E. coli, curiga E. coli. Pasti dia karena uroji. Oke, lanjut. Kalau misalnya TSI-nya tadi merah kuning, merah atas, kuning bawah. Lihat di seluruh tabung adakah hitam-hitam? Kalau tidak ada, Providentia. Kalau ada hitam-hitam, golongan Proteus. Lihat lagi, ada lingkaran merah. Kalau ada lingkaran merah, curiga Vulgaris Swarti. Kalau tidak ada merah-merah, Mirabilis alkalifasciens. Terus kalau alkali netral, lihat yang di cawan Petri. Kalau misalnya dia warna kecoklatan, warna coklat artinya kira-kira alkaligenes nih. Tapi kalau ada kehijauan di situ, curiga Pseudomonas. Oke, paham ya kira-kira kalau terlalu cepat tolong ditanya, kalau tidak cepat ya mengerti, kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Ini ada soal, kalian udah dapat nggak soalnya ini? Soal semangat. Kalau sudah dapat, sudah milih, jangan nih. Tidak, Kak, kalau saya. Oke, saya anggap nih semua anak ada yang lain pasti diam-diam di. Terima kasih sudah menjawab. Oke, kita mulai dari soal pertama yuk. Kita bahas sama-sama. Ada wanita, bla bla bla, ciri-ciri bakterinya. Oke, ciri-ciri bakterinya asam-asam, resitrat negatif, urease negatif, indol positif, dan dapat fermentasi laktosa. Bakteri tersebut adalah nggak bisa di tunggu nah, saya sedang berpikir caranya bagaimana. Gimana sih caranya dikecilin ini? Nah, nggak bisa kulihat kebetulan guys, nggak bisa kulihat di chat Zoom. Jadi bolehkah ada yang bacakan atau ada yang jadi MC ku di sini?
Jadi tes TSI-nya asam-asam, tes sitratnya negatif, ureasinya negatif, indol positif, dan dapat fermentasi laktosa. Bakterinya adalah, kalau tidak jawab saya tidak bergerak juga sampai nomor 10. E. coli, Kak. E. coli. Oke, mari kita lihat. Yang lain juga jawab-jawab nah di Zoom, walaupun tidak bisa kulihat. Oke, benar nih nah. Jadi tes I asam-asam. Asam-asam artinya warna apa? Kuning-kuning. Dia sudah, ya sudah pada. Oke, lanjut. Yang benar mengenai pertanyaan berikut tentang Pseudomonas aeruginosa adalah kecuali. Pseudomonas, artinya di sini ada Pseudomonas, alkali netral. Ada yang jawab E, Kak. Apa? D, Kak. D. Kenapa D? Kak. Oke, kenapa A? Kasih Kak alasannya. Nanti kok tembak di jawabannya. Yang tadi dijawab A. Oke lah. Alasannya karena dia fermentasi laktosa. Oke. D. Kenapa dibilang D? Kenapa salah kalau dia mempunyai pigmen biorubin berwarna merah kecoklatan? Harusnya apakah? Tapi Kak, harusnya hijau kecoklatan, Kak. Oke, harusnya hijau kecoklatan. Adakah lagi jawaban lain? Saya nggak tahu sih kalau bisa Pseudomonas udah berubah warna guys, tapi pas angkatanku diajar begini dan kami ajar begini. Temen aku baca beda penuntut. Adakah jawaban lain? Oke, lanjut nih saja lah. Oke, jadi kalau saya jawabannya C guys, karena dia Pioverin itu harusnya kuning kehijauan, tidak secantik itu biru kekuningan, beda-beda tipis sih biasanya biru hijau, kuning hijau, merah coklat. Jadi kalau biorubin berwarna merah kecoklatan itu benar kan yang tadi jawab. Sorry saya tidak tahu namamu, saya tidak bisa baca namamu dari saya. Kalau di saya itu dulu saya ajar adik-adik kakak-kakaknya kalian itu biorubin jadi ruby. Ruby itu warnanya merah jadi merah kecoklatan. Kalau Pioverin dia biasanya kan bisa biliverdin. Verdin itu biasanya dia kuning-kuning, kuning kehijauan gitu-gitu guys. Kalau misalnya biorubin itu cocok nih merah kecoklatan. Oke? Kalau ada yang mau koreksi juga, terima kasih banyak ya kalau ada yang bisa koreksi, tolong. Saya juga udah lama tidak belajar ini. Lanjut. Dilakukan tes biokimia dan didapatkan hasil tes TSI, alkali asam, terus H2S dan bakteri fermentasi laktosa dan penyebab dari Travelers diarrhea. Bakterinya adalah D, Kak, D. Providentia alcalifaciens, Kak. mari kita lihat. Oke deh. Jadi khas sekali nah kalau ada penyebab dari Travelers diarrhea itu pastinya alcalifaciens. Terus kalau seandainya tabel ini yang di kanan bisa dimasukkan ke dalam kepala, ya kurang lebih aman lah setengahnya dari uprak. Walaupun mungkin uprak cuma 4 nomor, tapi ya sudah lah ya. Kita lanjut. Ada wanita, bla 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 bla. Pada medium agar, bakterinya berwarna biru kehijauan dan mengalami fluoresensi jika terkena sinar UV. Apa bakterinya? Pseudomonas, Kak. Pseudomonas. Oke, coba kita lihat. Oke deh, hore. Jadi tadi sesuai yang di PPT, pokoknya satu-satunya bakteri yang berwarna, yang keren warnanya, itu pokoknya Pseudomonas aeruginosa. Tidak ada lagi bakteri lain yang berwarna. Oke, lanjut. Next.
Kalau misalnya pemeriksaan kultur urin bermakna bila ditemukan titik. Tapi Kak lebih dari 10⁻5 Kak. Pada urin porsi tengah atau Midstream ya 10⁻5 pada midstream urine atau pada pemeriksaan lain adakah yang bisa dianggap bermakna juga? Sepuluh pangkat berapa? Apa lagi? Satu lagi. 10⁻3 Pada? Kak, pada aspirasi suprakubik. Oke, mantap. Lanjut. Baca Mila. Yang khasnya itu bakteri ini dapat menyebabkan pembentukan batu. Sebenarnya tidak usah ditahu sekali batunya. Kita bukan anak biologi, guys. Cuma pelengkap penderita itu batunya. Bilang bisa aja bakteri apa. Proteus mirabilis Kak. Oke deh, mantap. Proteus mirabilis. Lanjut. Pernyataan yang salah mengenai teknik pengumpulan urin adalah kan ada 4. Pernyataan yang salah adalah C Kak. oke, penggunaan kata urin tidak harus dihindari. Benar sekali. Tadi ada 4. Coba disebutkan Beda apa yang pertama tadi sampai keempat kata urin pertama. Terus Urin porsi tengah Kak. Yang ketiga Urin pocket. Oke, yang keempat Fungsi atau aspirasi yang mana yang bagusan? yang fungsi Oke deh, mantap. Lanjut. Ada merah-merah, langsung ingat McConkie. Ini adalah gambar bakteri Escherichia coli pada medium McConkie agar salah satu komponennya adalah kristal violet. Fungsi dari kristal violet adalah apa? Nah, di sini tadi saya belum jelaskan karena saya pikir enggak, Ji. Kalian diajarkah untuk komposisi McConkie sama Trian agar? Setauku tidak sampai begini sih ujian. Oke, jadi kalau di McConkie itu ada kristal violet yang bikin agak keunguan. Terus kristal violet itu akan berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri gram positif. Dia akan hambat itu. Sedangkan untuk komposisi lain dari bakteri kan dia bukan, ini McConkie adalah medium kultur, dia bukan medium selektif. Jadi dia tidak harus mempunyai segala komponen untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Oke, untuk bakteri gram negatif itu biasanya dia cenderung dukung untuk pertumbuhannya karena rata-rata di uro adalah bakteri gram negatif. Terus di McConkie ini juga ada komposisi yang namanya neutral red. Jadi dia gunanya sebagai indikator pH. Nah, dikasih juga di dalam McConkie ada namanya laktosa dari gula-gulaan. Nah, dia digunakan sebagai sumber energi karena difermentasikan lah si laktosanya lah ya. Lanjut deh, mantap. Dari gambar di atas, jadi yang dimaksud adalah, nah ini kita semakin mendekat ke uprak lah ya, vibes-nya uprak. Jadi ini saya hapus. Silahkan ya kok ketutup. Sorry ya guys. Saya masih tidak terbiasa. Oke. Tolong yang mau jawab boleh ya, sekalian dikatakan interpretasinya apa saja ini 3 tes di atas.
Halo, udah terkeluar dia dari Zoom dong. Oke, Pak, kita masih pakai contekan saja, guys. Supaya kita tidak diam-diam. Oke, silahkan. Ini si Zoom. Di TSI, slant-nya yang di atas, slant-nya warna merah, bat-nya warna kuning. Di SIM ada cincin merah. Di Citrat dia warna biru. Halo? Nggak lihat aku, guys. Nggak bisa kulihat Zoom-ku. Masih ada Jor. Masih ada Joras. Guys, jauh. Nggak. Di Ada yang chat jawab mau E, Kak. pakai apa? Ada yang jawab E tadi. B, Bravo. E, Kak, E. Oh, Providensia Suarti. Kenapa beda Providensia Suarti? Kenapa bukan Providensial Kali Pasien? Jawab, Ki. Karena misalnya TSI-nya dia merah kuning, artinya dia apa-apa. Timnya ada cincin merah, artinya tes ini apa. Citratnya biru, artinya tes ini apa gitu ya. Like that, guys. Ayo, TSI yang merah kuning artinya apa? Itu mau dulu. Merah kuning TSI artinya apa? Alkali asam, Kak. Alkali asam, oke. Artinya alkali asam ini tuh apa lagi yang mau dilihat di tesnya apa? Indolnya, Kak. Dia di Indolnya situ kenapa? menghasilkan cincin merah, Kak. Jadi dia positif. Oh, oke deh, dia cincinnya ada indol positif. Next, tes citrat warna apa? Citratnya warna biru, berarti positif, Kak. Oke. Jadi ada enggak endapan hitam? Ada kan enggak juga, guys. Dilihat enggak endapan, jangan dia repot-repot lihat di citrat. Ada hitam-hitam? Oke, enggak ada. Enggak ada, artinya H2S yang Providentia nih pasti genusnya, sedangkan indolnya positif, artinya Providentia Storti. Oke deh, mantap. Terakhir, di sini tes uji kepekaan antibiotik. Saya tutup ini karena tidak dipakai. Nih, keluar lagi. Ya, betul-betul. Jangan ada yang lihat lah jawabannya. Oke, tes uji kepekaan antibiotik. Ini kalian yang mungkin baru join karena saya kaget lihat tadi partisipasinya 53. Hai semuanya. Besok itu saya takutnya kalian akan dikasih cawan petri dengan mistar 30 cm dan kalian akan disuruh ukur diameter dari zona bisinya. Nah, dulu teman-temanku sangat banyak yang kehabisan waktu karena bingung apa yang mau dibikin dan membandingkan di tabelnya itu tidak semudah yang dikira karena kalian harus ukur kemarin itu hanya 3 antibiotik terus mau dicocokkan. Oh, yang mana resisten, yang mana intermediate, yang mana susceptible, dan dokter minta apa obat yang kamu usulkan untuk diresepkan gitu. Jadi otomatis harus dicari yang apa yang mau diresepkan, yang resisten, intermediate, atau susceptible? Seseorang ada yang bisa jawab? Yang susceptible, Kak. Yang Oke, daerah mantap. inhibisinya paling luas, Kak. Artinya, betul, keren. Artinya obatnya itu efektif untuk membunuh si koloni bakteri. Oke, gitu nah. Jadi, uji kepekaan antibiotik tetrasiklin terhadap bakteri A. Anggap itu di nutrien agar ini bakteri A namanya. Didapatkan hasil 30 mm. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah
Nih guys, yang siapa tahu ada zoom di HP. Nih, tetrasiklin 30 mm. Dia masuk apa mau pada guys? Resisten itu maksudnya kurang dari 14, intermediate 15 sampai 18, susceptible lebih sama dengan 19. Susceptible, Kak. Susceptible, oke nah, mantap. Artinya antibiotik tetrasiklin ini sensitif untuk membunuh bakteri A. Nah, yang tadi medium yang digunakan adalah Miller-Hinton agar metodenya adalah metode Kirby-Bauer. Nah, diingat kalau penulisan satuan dari zona inhibisinya itu milimeter. Jangan ditulis hasilnya 30 cm. Nanti diketawain, guys. Oke? Mungkin itu yang bisa saya share sekilas tentang uprak mikro. Mungkin kan remedial jadi besok artinya pernah dialami yang sejujurnya ujian final uprak. Biasanya itu kalau bagus doanya kalian opo guys kalau remedial mikro, tapi tetap belajar untuk tipe-tipe soal yang mirip. Kemarin soalnya pilihan ganda ya. Oh, tapi baru final ya. Oh, sorry. Ih, kenapa jadi bilang kemarin, jadi bilang tadi besok remedial nih.